Ya, halo teman-teman investor, saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Di edukasi kali ini, bagi teman-teman investor atau calon investor yang memang baru belajar tentang strategi nabung saham untuk umum atau pemula, ya, welcome, selamat datang. Ini adalah sebuah rangkaian edukasi lengkap. Semoga Anda sabar menikmatinya sehingga Anda bisa menikmati, memahami ilmunya, gitu ya. Nah, video ini adalah video pertama edukasi tentang strategi investasi berkala atau nyicil ya, nyicil, berkala, nyicil, bertahap gitu. Ini panduan lengkap, urut, nanti saya akan jelaskan ya setelah slide berikutnya. Baik, disclaimer berlaku, kegiatan investasi selalu punya risiko ya teman-teman. Anda bisa untung, ya, bisa rugi, atau bisa kehilangan modal. Untung itu bisa dua cara, dari capital gain, dari dividen, dari kinerja temporer, fluktuasi yang sementara itu, rugi juga demikian, atau rugi bisa, kalau Anda jual saham yang lagi minus, Anda pasti rugi, realisasi rugi itu ya. Atau kehilangan modal ini gimana? Jika Anda tidak bisa menjual saham perusahaan yang dianggap buruk, yang tidak diperdagangkan lagi, atau jika perusahaannya bangkrut, kayak gitu ya. Nah, itu disclaimer pentingnya. Kemudian nanti saya akan menjelaskan beberapa kinerja perusahaan. Nah, perlu diketahui kinerja masa lampau dari perusahaan-perusahaan itu tidak menjamin kinerja di masa depan. Jadi, Anda harus tetap hati-hati, tetap bertanggung jawab terhadap hasil dan keputusan Anda sendiri. Gitu ya, semoga paham. Baik, saya lanjutkan. Nah, seperti saya bilang tadi, ini adalah edukasi lengkap. Memang lengkap. Sebelumnya, video ini, ya, yang sekarang Anda lihat ini, akan menjelaskan nanti konsepnya cara investasi yang aman, yang mudah, sekaligus bagus hasilnya, dengan strategi investasi berkala untuk umum itu bagaimana. Itu konsepnya video ini. Video ini menggantikan sebuah edukasi yang dulu yang pernah kami buat yang cukup lama, beberapa bulan yang lalu. Namun karena ada beberapa video baru untuk melengkapi sebuah rangkaian edukasi ini, saya berharap jika Anda mengikuti yang seluruh video yang ada nanti di layar ini yang akan saya jelaskan, Anda akan jauh lebih paham, jauh lebih mengerti resiko, mengerti potensi, mengerti rasionalisasi bagaimana investasi di pasar saham yang bisa dilakukan untuk umum ini bisa bekerja. Saya berharap begitu. Nah, ini sudah saya urut teman-teman, ini video pertama. Saya berharap Anda nonton ini. Kemudian video kedua, hasil riset reksadana yang pernah kami buat videonya. Nah, asumsinya gimana? Kan sudah umum ya, saham itu berisiko tinggi katanya gitu. High risk. Kalau Anda orangnya sangat konservatif, nggak perlulah menyentuh saham. Lalu alternatifnya bagaimana? Ada beberapa instrumen yang lain, ada reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana ini, atau mungkin yang sangat konservatif sekali, deposito atau obligasi retail. Obligasi retail atau SBN ya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bahwa pandangan umum yang menganggap bahwa jika Anda jika ini adalah beresiko sekali seperti saham, maka Anda sebaiknya tidak menyentuh ini, Anda sebaiknya hanya menyentuh yang ini karena aman. Nah, ini di video yang reksadana ini saya akan menjelaskan catatan-catatan pentingnya sebelum Anda memutuskan hal seperti itu, gitu ya. Baik, jika Anda sudah paham kayak gitu, Anda akan mencari lalu bagaimana. Nah, ini di video ketiga. Di video ketiga ini, intinya adalah fluktuasi itu, naik turun harga saham dalam jangka pendek, itu bukan resiko yang sesungguhnya. Resiko yang sesungguhnya itu apa? Di reksadana tadi. Nah, karena bukan resiko yang sesungguhnya, argumen, penjelasannya, rasionalisasinya ada di video yang ketiga ini. Gitu ya, silakan Anda ikuti. Agak cukup panjang, tapi saya menyajikan dua bukti dari sebuah saham yang kecil dan saham yang besar di sana. Ya. Nah, di video keempat, ini adalah sebuah penjelasan yang lain tentang cara
compounding interest bekerja. Compounding interest dikenal sebagai keajaiban dunia yang ke-8 katanya. Nah, itu adalah cara ajaib bagaimana dana itu tumbuh. Nah, seperti di sub gambar itu, dengan 10% saja, dan itu susah loh teman-teman, itu kita bisa menumbuhkan jadi 1644%, kayak gitu. Silakan dipelajari. Nah, di sini uniknya, kalau yang umum, compounding interest hanya dibayangkan dari ini, hasil keuntungan direinvestasikan, hasil keuntungan direinvestasikan. Nah, yang tidak umum, yang belum dipahami banyak orang, ini juga bisa bekerja di saham. Silakan dipelajari. Nah, dari itu, kalau Anda, mungkin dari 4 video ini Anda sudah paham metodologinya, sudah tahu karakter rambu-rambu bayangannya. Nah, kami juga melakukannya, kami membuktikannya di video yang kelima ini, investasi saham anak. Di sana saya menjelaskan sedikit apa yang telah kami lakukan 5 tahun terakhir ya, dan bagaimana kinerjanya. Nah, di video ke-6, jika Anda membutuhkan, nah ini mungkin nggak semua orang ya, nggak semua orang perlu nonton video ini. Ini adalah panduan teknis administratif, cara daftar rekening, syarat dokumennya, cara transaksi, cara tarik dana, administratif lainnya, cara lapor pajak, berapa pajaknya, dan biaya-biayanya, kayak gitu. Nah, umumnya ya teman-teman, saya tetap mengapresiasi Anda yang serius belajar saham. Tetapi umumnya orang atau mayoritas orang itu belajar saham itu hanya justru di faktor teknis ini. Kalau saya belajar saham dulu 10-12 tahun yang lalu, saya justru bertanya di faktor-faktor non teknis ini, bagaimana ini bekerja, bagaimana ini tumbuh, bagaimana saya nggak khawatir, bagaimana realisasi hasilnya seperti itu, kenapa saham itu bisa naik seperti itu. Nah, kayak gitu itu semua semoga sudah kita ungkap di 5 video yang itu. Kalau Anda perlu panduan teknis, silakan tonton juga ini ya. Nah, link-linknya teman-teman bisa dilihat di deskripsi atau di playlist ini ya. Kita akan rutin update kalau ada materi baru yang lebih penting, yang bagus. Kita akan terus update perbarui di playlist ini. Silakan cek ya. Nah, ini tambahan edukasi, barangkali Anda masih tertarik nonton, juga nggak apa-apa. Ini bagaimana mengabaikan pengaruh, ini video yang tambahan 1. Ada tambahan 2, IHSG, kinerjanya dalam jangka panjang itu bagaimana. Tujuannya untuk memahami indeks, tujuan dibuat indeks, cara investasi pasif, fakta penting IHSG, dan seterusnya, simulasi investasi, kayak gitu. Nah, nanti ke depan kalau ada waktu, kalau sudah materinya sudah siap, kami juga akan membuat riset reksadana indeks atau ETF ya. Anda biar paham total pilihan investasi untuk umum itu bagaimana, kayak gitu. Nah, link nanti kalau juga ada video yang terbaru juga kita tambahkan di deskripsi ya. Nah, sekarang baik, kita mulai. Sudah 8 menit ya. Prinsip utama investasi saham yang aman, mudah, dan bagus hasilnya itu apa? Nah, ini yang saya kira pandangan yang mungkin sederhana, tapi nggak banyak orang berusaha memahaminya. Padahal itu penting sekali. Kalau Anda paham, nanti Anda perjalanan investasinya itu akan mudah sekali, kayak gitu. Kalau paham, kalau yakin, kayak gitu ya. Menurut saya, ini ya disclaimer juga ya, saya juga belajar dari banyak orang. Salah satu guru utama saya adalah Ben Graham, gurunya Warren Buffett. Beberapa pandangan ini kita kreditkan, kita takdirkan kepada beliau ya, Ben Graham. Dalam jangka panjang, beliau pernah menulis di bukunya yang magnum opusnya itu, The Intelligent Investor, pasar saham itu adalah timbangan. Ini konsep yang sangat menarik. Timbangan maksudnya apa? Kalau perusahaannya bagus, sahamnya biasanya bagus. Kalau perusahaannya jelek, biasanya jelek. Tetapi dalam jangka pendek, bisa jadi saham yang perusahaan yang jelek, sahamnya bagus. Atau saham yang perusahaannya bagus, bisa jadi dihukum jelek oleh pasar. Itu bisa terjadi. Itu konsep pertama. Nah, karena Anda tahu bahwa ini hanya bisa bekerja dalam jangka panjang, dan kami yakin
kami lebih nyaman, saya lah paling enggak ya, saya lebih nyaman bahwa investasi itu harus dalam jangka panjang. Maka kalau Anda berpikir seperti itu, Anda akan terus berpikir bahwa karena jangka panjang, maka saya harus pakai dana dingin. Bukan dana toko, bukan dana kuliah, bukan dana titipan, bukan dana arisan, bukan dana macam-macam lah yang punya orang lain apalagi. Bukan dana utangan, dan bukan untuk rencana keuangan 5 tahunan. Itu kan pendek menurut saya, terlalu pendek 5 tahun. Apalagi 3 tahun, apalagi 1 tahun. Maka maksimal ya 7 tahun ke atas baru Anda bisa berpikir untuk memutar dana itu di pasar saham. Kenapa harus panjang? Kalau kayak gitu, kalau dalam jangka panjang lebih baik diputar di usaha, di apa, di entah ya, apapun yang bisa orang lakukan sehingga dalam jangka panjang cukup lumayan. Ya, sebenarnya ada dua alasan. Alasan pertama, kinerja dalam jangka panjang di pasar saham itu bagus sekali. Alasan kedua adalah mungkin bagi sebagian orang yang bisa usaha, yang bisa menghasilkan usaha yang stabil, yang profitable dalam jangka panjang. Usaha adalah sebuah cara yang mungkin jauh lebih profitable daripada di pasar saham. Mungkin, tapi banyak juga orang-orang yang gagal dalam usaha, atau usaha yang sebelumnya bagus, kemudian jadi bermasalah karena banyak pesaing dan seterusnya. Itu kan memungkinkan terjadi. Nah, kita berinvestasi di pasar saham adalah sebagai upaya mendiversifikasi aset kita sehingga kita bisa menumbuhkan tanpa kita harus bersusah payah usaha sendiri karena kita hanya numpang usaha di punya orang lain. Nah, ini prinsip yang selanjutnya nanti Anda akan pahami bahwa kalau kayak gitu, lalu kenapa ada fluktuasi yang pasti terjadi di pasar saham? Yaitu memang sejatinya pasar saham itu seperti itu. Pasar saham ini kan temuan di era sebenarnya nggak baru amat ya. VOC saja didanai dengan saham pensiunan dan saham orang-orang di Belanda sehingga mereka bisa ekspedisi ke Indonesia, kan udah lama sekali sebenarnya sejarah pasar saham. Tetapi pasar saham di era modern kita bisa menganggap adalah sebuah cara sehingga publik itu bisa menumpang pertumbuhan perusahaan-perusahaan. Nah, karena ada publik bisa ikut, dan publik ini siapa saja, katakanlah dalam tanda kutip spekulasi pintar gitu loh, karena kan memang ada perusahaannya. Ada banyak atau mayoritas justru malah berspekulasi di situ. Karena ada spekulasi, maka harganya bisa naik turun. Nah, disitulah Anda harus menjadikan sahabat fluktuasi di pasar saham itu. Jangan lihat harga, fokus perusahaan saja. Itu ya. Baik. Yang ketiga, perspektif yang paling penting adalah disiplin dan sabar. Kalau Anda nggak disiplin, ya jangka panjang loh. Masa Anda tiba-tiba 3 tahun sudah mengaku menyerah? Apaan ini udah turun? Nggak ada hasilnya. Kalau Anda nggak sabar, 5 tahun ternyata ada beberapa saham yang turun, sementara yang lain stagnan, apalagi mungkin setelah 5 tahun itu ada gejolak ekonomi sehingga bursa saham tertekan dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Nah, kalau Anda sabar, mostly dalam 7 tahunan ke atas, ya, karena timbangan kinerja perusahaan itu yang profitable, yang growth-nya bagus, yang produknya masih dipakai orang terus-menerus, sahamnya kemungkinan besar dalam keranjang investasi yang banyak. Dan ini kita tidak bicara 1-2 saham saja ya. Dalam keranjang investasi saham-saham yang Anda punya, itu mayoritas rata-rata akan jauh lebih baik gitu ya. Nah, ini prinsip utama, semoga paham. Kalau belum diulang ya, saya lanjutkan. Nah, kriteria pilihan perusahaannya untuk umum bagaimana? Kriterianya sederhana saja. Yang pertama, pilih perusahaan terbaik. Ya. Perusahaan terbaik yang produk atau jasanya itu stabil. Stabil dalam artian, ya kira-kira itu masih ada pertumbuhan gitu loh teman-teman. Dalam 10, dalam 20 tahun ke depan. Nah, apa itu perusahaan yang mempunyai produk dan jasa? Itu tugas Anda. Saya di sini hanya mengajarkan konsepnya, teorinya, dan mungkin nanti buktinya. Sehingga Anda paham, oh ternyata gini toh, gitu loh. Maksudnya,
konsep yang menurut penjelasan saya, nanti Anda pelajari, Anda paham konsepnya, itu PR Anda untuk memilihnya, karena itu tanggung jawab Anda, rewardnya Anda sendiri kan. Tak peduli zaman, tak peduli presidennya siapa, tak peduli suasana politik nanti, bahkan tak peduli suasana hati Anda, pilih perusahaan yang baik aja ya, jangan khawatir kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada bantuan untuk memilih bagi investor publik, namanya indeks IDX 30, IDX yang baru ini, baru diluncur, IDX 30 dan IDX V30. Dulu, kriteria saham apa yang dikatakan blue chip, itu ada namanya LQ45 ya. Nah, kalau di luaran, edukasi yang umum, investor pemula, diawali saja dengan saham blue chip. Kalau kayak gitu saja, menurut saya belum cukup ya. Oke, saham blue chip memang untuk waktu tertentu itu bisa dianggap bagus. Tetapi dalam suatu saat ada kalanya beberapa saham blue chip itu memasuk LQ45 lah, katakanlah indeks LQ45 memasukkan saham-saham yang menurut saya sangat fluktuatif kinerjanya. Dan itu adalah kinerjanya tahun itu. Tahun kemudian bisa rugi, bisa minus, atau perusahaannya bahkan menurut saya kurang layak, itu bisa masuk. Ini tidak mendiskreditkan pengelola IDX atau yang menerbitkan LQ45, tidak. Karena sebenarnya parameter-parameter yang ada di situ sebenarnya sudah cukup layak, cukup oke. Tetapi sudut pandang index itu mostly terlalu jangka pendek, kinerja 1 tahun. Kalau bisa, sebenarnya ini sebagai masukan juga buat pengelola IDX, kalau bisa agak dipanjangin dikit ya, kalau parameter growth-nya. Dengan cara itu, investor awam yang bisa memanfaatkan indeks-indeks ini, pilihan-pilihan saham itu, mereka dapat kriteria yang jauh lebih stabil. Menurut saya seperti itu. Pendapat saya ya, tidak harus disetujui mereka juga. Siapa sih saya kayak gitu. Nah, itu bantuan memilih bisa dimanfaatkan oleh umum ya. Anda bisa unduh, bisa cek, terus kemudian Anda cross lagi ke yang atas itu. Pilih perusahaan yang terbaik, yang produk jasanya stabil dari indeks-indeks itu. Nanti Anda akan temukan, misalnya saham X ini produknya katakanlah produknya sikat gigi, katakanlah kayak gitu. Hanya sikat gigi saja, kan nggak ada perusahaan yang produknya sikat gigi saja ya. Hanya sikat gigi saja ya, misalnya. Terus kemudian Anda berpikir, apakah dengan satu produk ini saja perusahaan ini stabil? Nah, Anda silakan pikirkan, apakah mereknya bagus lah, apakah perusahaan itu citranya di umum manajemennya macam-macam lah, dan seterusnya. Itu harus Anda pikirkan. Makanya yang terbaik itu kriterianya gitu aja ya. Baik, saya kira sudah cukup. Nah, yang kedua, ini yang penting, jangan perusahaannya ya, jangan terlalu kecil. Kenapa? Kalau perusahaan kecil, market cap atau kapitalisasi pasar atau jumlah saham yang beredar di bursa itu terlalu kecil. Saya takut Anda nanti nggak bisa jual kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau tadi saya sempat menyinggung, kalau nasihat umum dengan memakai LQ45 ya, investor awam belajar di LQ45 saja, itu belum cukup. Karena kalau LQ45 saja dengan paradigma Anda berdagang dalam jangka pendek, sebenarnya itu mengundang resiko jangka pendek yang video-videonya tadi bisa Anda lihat itu. Kalau paradigma gitu saja, Anda sebenarnya sama saja dengan spekulasi jangka pendek. Belum tentu Anda baik seterusnya. Kalau mungkin baik dalam suatu musim, dalam satu waktu, ya bisa jadi. Tapi siapa yang mengukur kinerja jangka pendek kayak gitu? Ya, menurut saya harus lengkap, karena itu akan jauh lebih aman. Nah, kemudian jangan terlalu kecil ya. Kemudian yang kedua, kinerjanya jangan fluktuatif. Kemudian sektornya, kalau fluktuatif, sektornya atau perusahaannya itu sektornya akan terganggu. Nah, Anda terserah, Anda harus memahami perusahaan itu sehingga Anda akan paham. Dan ini kriteria tambahan yang lain barangkali membantu, entah Anda setuju atau enggak juga terserah ya. Jangan perusahaan komoditas. Kenapa? Komoditas itu harganya kan ditentukan oleh pasar, oleh market.
Suatu saat komoditas ini apa? Macam-macam ya. Ada CPO, ada batu bara, ada komoditas yang lain juga. Kalau harganya dianggap tinggi, kinerja perusahaan itu bagus, gitu kan? Kalau lagi turun, ya rendah semuanya. Nah, itu akan mengganggu kinerja Anda dalam jangka panjang. Semua komoditas ya, nggak hanya yang saya sebutkan tadi. Baik, itu saya kira sudah cukup. Kemudian kalau bisa berinvestasi dalam 5 sektor yang berbeda atau sesuai besar dana Anda. Kemudian total saham dalam 5 sektor itu, kalau bisa maksimal 10 saham. Dengan asumsi dana maksimal 1 miliar, misalnya seperti itu. Atau maksimal 15-20 saham, kalau dananya lebih besar. Kalau misalnya di bawah itu, terus kemudian Anda memilih 15, menurut saya terlalu berlebihan. Repot sekali, 15-20. Nah, kenapa teman-teman, ini kenapa harus kecil, kenapa tidak misalnya IDX 30, kenapa nggak kita beli 30 semuanya, Pak? Itu pentingnya di sini memahami konsep ini. Bahwa jika Anda membeli 30-30-nya semuanya, misalnya kayak gitu, yang satu repot, yang kedua, kinerja Anda akan mendekati indeks itu. Nah, kalau kita hanya memilih hanya 5 sektor, dipilih 10 yang terbaik, yang sudah Anda pilih hati-hati, yang paling bagus, yang paling bagus, yang paling bagus, diharapkan kinerjanya itu akan yang paling baik, sehingga bisa lebih daripada sektor itu. Masuk akal kan di situ? Nah, gitu konsepnya ya. Saya kira cukup, kita lanjutkan. Ini kriteria tambahan dari saya. Dalam satu sektor maksimal hanya 30% ya, 30%. Jadi kalau Anda punya dana 10, yang 3 hanya satu sektor. Satu sektor ini apa misalnya? Ya, sektor di bursa kan banyak ya, sektor keuangan, sektor pertambangan, sektor konsumer, sektor pakan ayam, sektor apalagi ya, telekomunikasi dan seterusnya, banyak sekali. Kalau bisa satu sektor itu maksimal 30. Kenapa? Kalau Anda lebih dari 30, Anda terekspos oleh resiko di sektor itu. Barangkali dalam 3 tahun, 5 tahun, sektor itu terlalu berat kinerjanya. Anda akan tertekan, ya gitu. Nah, ini maknanya maksimal 30 sektor. Baik, semoga dipahami ya. Kalau belum, silakan bisa diulang. Kita lanjutkan. Nah, strategi nabung sahamnya gimana? Kalau tadi kriteria-kriterianya, nabungnya gimana? Caranya sederhana. Anda hanya investasi berkala, nyicil. Jadi, kalau Anda punya uang, Anda setor ke rekening dana nasabah atas nama Anda itu yang ada di bank pilihan Anda, yang dihubungkan dengan akun di rekening di broker itu ya, disetor. Sudah ada duit, belikan. Terus selesai. Nah, kapan menyetornya, kapan belinya? Ini pilihannya. Ya, mungkin menyetornya bisa beberapa kali, tapi belinya bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, bisa 1 tahun sekali. No problem menurut saya. Ya. Nah, jika dana belum cukup, barangkali Anda mungkin investor kecil, apalagi edukasi ini kita targetkan untuk investor kecil ya. Jika dana belum cukup, ya setor saja. Bisa ditabung dalam reksadana pasar uang atau hanya disetor ke rekening tadi, dikumpulin sampai cukup, baru dibelikan. Kayak gitu. Bagaimanapun suasana di pasar saham atau suasana hati Anda, tetap lakukan investasi berkala. Hanya beli perusahaan-perusahaan bagus. Udah itu aja. Gini aja Pak. Ya, mostly beli and hold hingga tujuan keuangan Anda tercapai. Entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi, entah 30 tahun lagi. Bahkan teman-teman, saya percaya kalau jumlah ya tujuan keuangan Anda tercapai di masa depan, mungkin 30 tahun lagi pensiun, Anda mungkin masih bisa memanfaatkan investasi di pasar saham ini jika Anda sudah menghitung misalnya dari dividen saja ternyata bisa cukup hidup setahun Pak gitu. Bisa saya kira. Tetapi mungkin juga nggak bisa ya. Harus dievaluasi setiap kondisi orang per orang masing-masing. Angkanya, kebutuhannya harus di-adjust juga dan seterusnya. Dan kita ingat juga pasar investasi saham kan juga bisa diwariskan, dialihkan dan seterusnya. Tapi itu konsep-konsep yang lain yang nggak harus kita bahas ya. Intinya adalah kita percaya kalau dengan investasi berkala nyicil ini dalam jangka yang cukup panjang 20, 30 atau 10 tahun lah misalnya,
itu cukup berhasil untuk mencapai tujuan keuangan yang kita harapkan kayak gitu. Nah, mungkin Anda penasaran kan, teori saja belum tentu bekerja. Nah, ini kita sudah melakukan riset pada April 2017 yang lalu, linknya itu ada di layar itu ya. Metodologinya ini ada 9 item. Jadi, kita riset, kita bayangkan invest tiap bulan 1 juta, itu nomor 1 ya. Kita simulasikan membeli masing-masing saham yang ada di riset ini. Ada 10 saham dalam 10 tahun. Dari 1 Januari 2007 ini ya, saya kasih tanda kursornya, dari 2007 hingga akhir 2016. Kita bandingkan seluruh modalnya dengan hasil akhirnya. Terus kemudian kita potong dengan asumsi inflasi 6%. Terus hasil dividen perlu diingat tidak diinvestasikan ulang, tetapi kita hitung kinerjanya hasilnya. Agar sederhana, kalau dihitung ditambah lagi, sebenarnya akan nambah sih, hasilnya pasti nambah, cuman nanti terlalu ribet lah, kerja saya terlalu ribet untuk riset ini. Jadi kita buat sederhana saja. Nah, hasil investasi berkala sudah menyesuaikan penambahan saham dari aksi korporasi. Jadi yang saya riset ini, dari 2007 hingga 2016 sudah termasuk aksi korporasi ya, sudah disesuaikan, jadi Anda nggak usah khawatir. Nah, asumsinya kenapa? 10 tahun dari 2007-2016 ini sudah mewakili siklus yang ada di bursa. Anda tahu 2008 kita bursa kita dan juga bursa global mengalami krisis subprime mortgage, kinerjanya turun. Jadi dengan investasi 10 ini dari 10 tahun ini dari 2007 ke 2016 ini sudah mewakili kinerja di pasar saham, sehingga ya kalau asumsi jangka panjang ini sudah benar gitu loh. Itu asumsi sederhana, sudah representatif mewakili kinerja. Nah, asumsi kinerja pasar saham ya, kayak gitu. Asumsi kedua, 10 saham ini berkapitalisasi terbesar pada saat riset itu dilakukan, kemudian saya pilih hanya 10 saham saja. Jika investor memutuskan berinvestasi di saham lain yang tidak kami simulasikan, bisa jadi potensinya berbeda ya. Jelas ya. Asumsi ketiga, investor harus menyadari kinerja masa depan tidak selalu relevan. Ini kayak yang disclaimer itu ya, semoga paham. Nah, kita lihat hasilnya. Ini hasil riset kami, publikasinya ada di link itu, silakan dicek masing-masing bisa ya. Dari 10 saham, selama 10 tahun, tiap bulan 1 juta. Jadi, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi total modal kan tadi 1 juta, kali 12 juta, kali 10 tahun 120 juta. Nah, saham satu bisa menghasilkan perolehan, termasuk dividen ya, 338 juta. Yang paling rendah 224 juta. Keren sekali kan? Saham kedua, ini tadi saya nggak usah sebut masing-masing per saham ya. Yang tadi returnnya rupiah, ini kita persenkan. Hasilnya seperti itu. Yang paling banyak 390% saham 3. Yang paling kecil 86,69% selama 10 tahun termasuk dividen. Nah, ini kita KAGR-kan. KAGR rumusnya silakan dicari di Google atau di bola salju ada. Kita bandingkan dengan inflasi 6% yang garis merah itu. Dari semuanya, meskipun dengan cara berkala, ini sudah tercapai teman-teman. Ya, sudah melebihi inflasi semuanya. Kalau kita rata-rata, kami pernah menghitung semuanya, seandainya kita punya keranjang 10 saham ini, itu 9% sekian. Sudah jauh lebih baik kan dibanding bayangan kita, ekspektasi kita 9% per tahun year over year. Nah, Anda akan kenapa ini sahamnya tidak saya sebut? Memang itu disengaja, ya. Kalau sahamnya disebut, nanti teman-teman investor pemula memahaminya itu sebagai rekomendasi. Saya tidak ingin membuat edukasi yang dianggap seperti itu. Kita inginnya membuat edukasi sebagai cara membuat pancing gitu loh, sehingga Anda sebagai pembelajar, Anda bisa membuat membuat pancing untuk mencari ikan terus-menerus. Nah, kita tidak ingin ini rekomendasi. Kalau rekomendasi, nanti Anda fokus hanya saham itu aja, hanya 10 aja. Belum tentu itu nanti kinerjanya bagus gitu loh.
Nah, ini juga bisa bekerja di saham yang lain gitu loh. Nah, itu pentingnya memahami konsep. Nggak usah saya sebut namanya ya. Jadi terbukti dari hasil ini, mostly semua saham itu bisa mengalahkan inflasi dengan cara berkala ya. Padahal kalau berkala di reksadana, Anda lihat di video yang sebelumnya tadi saya jelaskan, itu kurang teman-teman. Nah, itu pentingnya di situ. Nah, kalau investasi penuh di masing-masing saham, hasilnya tentu jauh lebih baik lagi. Ada yang bisa 2 kali lipat dari modal awal, ada yang 3 kali lipat, kayak gitu. Ya, demikian semoga memahami. Tadi teorinya, tadi simulasinya. Kita juga membuktikan teman-teman, investasi berkala. Nah, ini adalah investasi saham anak saya yang kami aplikasikan dengan investasi berkala. Nah, ini NAB per UP, nilai aktiva bersih per unit. Jadi kita hitung dengan model reksadana, nilai aktiva atau asetnya bersih, termasuk dari hasil dividen kita bagi dengan unit, terbentuk indeks. Nah, yang kita pantau kan indeksnya saja. Jadi Anda orang lain nggak usah tahu jumlahnya, kecil kok ya, nggak penting itu. Hanya 4 saham. Nah, karena dananya terbatas, hanya 4 saham. Beli pertama kali 1 saham 2015, kemudian beberapa tahun kemudian ada uang, ada saham yang lain, terus kemudian ada uang lagi, bisa beli beberapa saham itu lagi, dan seterusnya. Ini belum pernah jual sampai ini akhir 2020 ini kinerja portofolio berkala. Kita pantau terus di bola salju, ini linknya ya. Tahun kemarin 15,63% ya. Lumayan sekali kan, padahal IHSG min 5,09%. Ya, tapi Anda tahu juga ya, setiap bulan pasti ada minus. Tahun 2019 juga minus, padahal IHSG plus, kayak gitu. Tetapi beberapa tahun yang sebelumnya, IHSG minus, ini bisa plus, kayak gitu. Nah, kita ingin tujuannya menyajikan hal seperti ini. Anda tahu bahwa di simulasi tadi, ini bisa bekerja. Di pilihan saham anak saya ini, oh ya, mungkin Anda belum tahu ya. Jadi, mekanisme cara mengenalkan saya, videonya silahkan dilihat ya. Ini anak saya memilih saham sendiri. Jadi saya sodorkan beberapa perusahaan yang baik, ya cukuplah pilihannya. Dia milih sendiri karena beberapa saham itu familiar dan dia tahu. Jadi saya nggak khawatir mau harganya tinggi, rendah, no problem. Biar anak puas memilih pilihannya sendiri dan nanti tahu hasil kinerjanya di masa yang akan datang. Gitu ya konsepnya ya. Nah ini terbukti dari teori, dari simulasi, dari yang kita lakukan, ini semua bekerja. Cukup 4 saham saja. Anda mungkin bisa menambah kalau dana Anda lebih besar. Saya kira no problem dengan kriteria-kriteria yang tadi. Semoga cukup jelas ya. Baik. Sekarang pertanyaan terakhirnya. Kenapa ini bisa berhasil? Nah, mungkin itu Anda bertanya ya. Gini, seperti teori tadi, perusahaan terbaik diharapkan akan menghasilkan kinerja yang baik. Jelas ya? Itu satu. Jadi investor umum bisa ikut tumbuh dalam jangka panjang bersama perusahaan terbaik itu. Masuk akal sekali kan, gampang sekali. Make sense, iya nggak? Seperti yang dilakukan oleh anak saya memilih saham-saham pilihannya. Saya no problem mau memilih yang harganya lagi tinggi, mau pernya 20, 26, no problem. Nggak masalah, kayak gitu. Karena ini memakai strategi berkala ya, ini bukan value investing, bukan investasi aktif, ini investor umum gitu loh. Bisa tumbuh bersama perusahaan dalam jangka panjang. Dan ketiga, sahamnya ikut naik dalam jangka panjang. Make sense kan? Belum bonus dividennya, kayak gitu. Nah mungkin Anda bertanya ya teman-teman, jika metode ini demikian mudah, Pak Arief ini beneran Pak kayak gini? Kok sepertinya gampang sekali, lalu kenapa pengelola dana besar tidak melakukannya? Ya teman-teman, menurut saya, Anda sebagai investor umum, investor kecil, yang bisa bebas memilih saham apa saja, Anda jauh lebih beruntung dibanding pengelola dana besar. Karena pengelola dana besar nggak bisa mereka, misalnya contoh, ini beberapa hambatan yang dimiliki oleh investor dana besar. Misalnya, mereka mengelola dana 1 triliun kayak gitu ya misalnya, atau 200 miliar atau 500 miliar kayak gitu dalam sebuah reksadana. Mereka nggak bisa mengalihkan seluruh asetnya di 1 saham atau hanya 10 saham.
mungkin mereka bisa over limit dari aturan yang ada di reksadana, karena misalnya batasan, katakanlah nggak boleh 10% dari saham perusahaan itu dimiliki oleh sebuah reksadana kayak gitu. Jadi mereka mentok maksimal hanya punya 10% dari saham perusahaan itu gitu. Akhirnya mau tak mau mereka harus beli banyak. Itu satu. Contoh lain yang kedua, ya. Asumsi yang kedua, ada hambatan yang lain mungkin pengaruh di misalnya reksadana X, ya, reksadana A lah katakanlah. Ini memiliki saham apa X misalnya kayak gitu. Perusahaan brokerage-nya merekomendasikan X ini sangat gencar. Reksadana B akhirnya nggak mau kalah, takut ketinggalan kalau nanti X tumbuh beneran, mereka akhirnya memilih X. Nah, karena mostly industri itu saling pantau-memantau, belum lagi persaingan antar mereka sendiri ya, itu kemudian membuat kinerja semuanya rata-rata. Nah, kalau Anda investor umum, Anda boleh memilih mau saham A itu 10% dari portofolio Anda, dan seterusnya, ikuti paradigma tadi ya, ikuti aturan-aturan itu. Tidak ada masalah kayak gitu. Mau beli saham kecil, tidak ada masalah, itu bebas. Nah, kemudian yang lain, investor-investor besar itu, karena memang mereka dananya besar, itu ya mereka yang membentuk rata-rata kinerja di bursa saham, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ikut, karena kita nggak membentuk harga atau nggak mempengaruhi harga dalam jumlah besar, kita bisa bersikap yang sebaliknya gitu. Dari saham-saham yang kita pilih saja itu tadi. Jelas ya? Semoga masuk akal. Nah, concern kedua adalah, kemudian mungkin ada yang skeptis ya, jika metode ini oke, kenapa dibagikan gratis kayak gitu? Ya teman-teman, sebenarnya teorinya sudah umum ya, ini sudah banyak sekali, mungkin mayoritas juga paham. Cuman masalah pilihan-pilihannya, yaitu guidance-nya kan sudah saya kasih, tidak ada masalah itu kita educate gratis. Ya, silahkan kalau bisa memanfaatkan edukasi ini gratis, mungkin mereka nggak bisa menjangkau edukasi berbayar dan lain-lain, no problem, silahkan aja. Kan di sini ada saya kasih PR, PR-nya adalah menganalisis atau memilih dengan hati-hati, dan itu tanggung jawab masing-masing, di situ PR-nya. Nah, kita di Bola Salju juga ada kok yang berbayar, webinar untuk investasi berkala contohnya. Bisa tanya, bisa diskusi, saya menyediakan waktu untuk Anda yang ikut, ya kayak gitu. Kenapa ini di bagian gratis, no problem. Saya kira cukup jelas ya. Namun demikian, ini sekaligus penutup pengingat investasi umum. Ya, kami tidak mengajak Anda berinvestasi. Maksudnya apa? Ya, ini bukan paksaan ya. Tidak semua orang mungkin bisa investasi saham. Barangkali dengan tidak bisa atau tidak yakin ya. Meskipun secara umum kami merasa, saya merasa investasi saham itu bagus sekali peluangnya. Tapi ya jangan maksalah kayak gitu kalau Anda belum paham. Yang penting adalah paham dulu ya. Memahami itu lebih penting. Silahkan pelajari seluruh video yang kami sarankan tadi, 6 video dan mungkin video tambahan untuk umum. Kalau Anda paham, Anda tenang, itu jauh lebih penting daripada Anda terpaksa karena ikut-ikutan kayak gitu. Nggak penting, nggak harus ikut ya. Saya, siapapun, nggak harus ikut kayak gitu. Yang penting paham dulu. Kemudian kita semua masih bisa keliru. Maksudnya gimana? Ya, imajinasi Anda soal perusahaan bagus ya, mungkin salah. Mungkin tidak sesuai dengan yang saya sajikan. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa Pak Arif nggak tunjukin aja semuanya? Saham ini prospeknya bagus, saham ini prospeknya kayak gitu, saham ini. Menurut saya konsep seperti itu tidak educate dalam arti yang bagus. Kita ingin edukasi itu cara membuat pancing gitu loh. Cara membuat kail sehingga Anda bisa mencari ikan terus-menerus. Kalau Anda paham, baik misalnya belajar dari sini, Anda paham, saya senang aja. Itu udah cukup. Kita nggak penting mengajak Anda harus di sini, di situ, karena itu nanti bisa konflik kepentingan. Seakan-akan saya berharap saham ini naik kayak gitu. Saya berharap saham ini menguntungkan bagi saya. Saya nggak ingin seperti itu. Tapi sekali lagi ya, seperti di imajinasi ini, imajinasi Anda soal perusahaan bagus itu mungkin salah.
Maksudnya apa? Anda harus hati-hati ya teman-teman ya. Bisa jadi asumsi Anda ini bagus, itu salah. Jangan fokus di harga sahamnya ya. Bagus itu di labanya, di kinerjanya. Orang umumnya memandang yang bagus itu yang sahamnya naik-naik, padahal bukan itu ya. Kayak gitu. Perusahaan yang dianggap bagus mungkin suatu saat bisa tidak bagus. Nah, ini peringatan saya. Yang kedua, bisa jadi yang sekarang mungkin bisnisnya oke, mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan bisnisnya nggak oke. Mungkin sekali. Kemudian makanya kalau ada hal-hal seperti itu, diversifikasi yang terfokus itu jauh lebih penting. Baik, saya kira sudah selesai presentasi ini. Terima kasih sudah mengikuti edukasi ini. Semoga memahami, panjang sekali ya. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih.